Hai, selamat datang di video pembelajaran geografi tentang tenaga endogen. Ini merupakan tugas wajib, yaitu proyek, yang dikerjakan oleh kami kelompok 4. Subtema yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah pengertian, akibat, tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Izinkan saya memperkenalkan satu-satu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erista Rizkia, yang kedua ada Putri Anggraini, yang ketiga ada Mariel Siahaan, yang keempat ada saya sendiri, Marnita Grisha Borusiagian. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian dan sifat tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi dan akan mempengaruhi permukaan bumi. Artinya, tenaga ini berasal jauh dari dalam perut bumi, dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Karena berasal dari dalam perut bumi, tentu saja sumber tenaga endogen ini adalah dari pergerakan magma di dalam lapisan bumi. Nah, tenaga endogen ini adalah salah satu dari dua tenaga di bumi yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Bersama dengan tenaga eksogen, tenaga ini membentuk dan mempengaruhi bentang alam di permukaan bumi. Adapun sifat tenaga endogen adalah membuat bumi menjadi tidak rata ataupun membuat bumi memiliki variasi bentuk permukaan masing-masing. Akibat dan pembagian tenaga endogen. Akibat dari tenaga endogen, salah satunya adalah sebagian dari luas permukaan bumi berubah menjadi gunung, perbukitan, ataupun pegunungan. Yang kedua, permukaan bumi yang turun menjadi lembah atau jurang. Pembagian tenaga endogen ada 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar meliputi lipatan, patahan, dan tektonisme lempeng. Tektonisme lempeng menerangkan peristiwa perubahan bumi ke arah mendatar ataupun vertikal. Gerakan relatif lempeng-lempeng bumi adalah divergen atau saling menjauh, konvergen, saling mendekat, dan geseran. Tumpukan antara lempeng samudra dan lempeng benua akan menyebabkan lempeng samudra menggeser ke bawah dan terbentuklah palung laut. Pada tahun 1968, ditetapkan bahwa litosfer memiliki 6 lempeng utama, yaitu lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng India atau lempeng Australia, dan lempeng Antartika. Selanjutnya vulkanisme. Vulkanisme ialah peristiwa naiknya magma dari bagian dalam bumi sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian lagi menyusup ke dalam lapisan kerak bumi. Magma yang naik itu karena energi dorong yang berasal dari gas-gas yang terkandung dalam magma. Semakin dalam asal magma, letusan gunung akan semakin kuat. Erupsi atau ekstruksi magma adalah peristiwa naiknya magma dari dalam bumi. Intrusi magma adalah naiknya magma di dalam lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Adapun manfaat dari vulkanisme yaitu yang pertama sebagai sumber mineral, yang kedua menyuburkan daerah pertanian, yang ketiga sebagai objek wisata. Selanjutnya seisme dan gempa. Gempa bumi adalah getaran kerak bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Ilmu yang mempelajari tentang ilmu gempa bumi dinamakan seismologi. Berikut istilah-istilah gempa bumi. Yang pertama, hiposentrum. Hiposentrum yaitu sumber gempa di dalam lapisan bumi. Epicentrum yaitu garis di permukaan bumi yang tepat tegak lurus di atas hiposentrum.
Homozeista. Homozeista yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang dilalui gempa pada waktu yang sama. Yang selanjutnya ada isozeista. Isozeista yaitu garis di permukaan bumi yang menghubungkan tempat-tempat yang intensitas yang sama. Yang kelima, makroseisme. Makroseisme yaitu daerah di sekitar epicentrum yang mengalami kerusakan terhebat akibat gempa. Pleistoseista yaitu garis pada peta gempa yang mengelilingi makroseisme. Berikut gambar ilustrasi dari garis makroseisme. Pembagian gempa bumi berdasarkan klasifikasi. Pertama, berdasarkan penyebabnya. Gempa tektonik. Gempa tektonik itu disebabkan oleh pergeseran. Sedangkan gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas vulkanisme ataupun gunung berapi. Gempa guguran. Gempa guguran disebabkan oleh runtuhnya bagian gua. Yang keempat, gempa tumbukan. Gempa tumbukan ini disebabkan oleh meteor. Pembagian gempa berdasarkan bentuk epicentrum. Pertama, gempa sentral yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk titik. Gempa linear yaitu gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa dalam yaitu lebih dari 300 km. Yang kedua, gempa menengah yaitu antara 100 sampai 300 km. Yang ketiga, gempa dangkal yaitu kurang dari 100 km. Pembagian gempa bumi berdasarkan jarak epicentrumnya. Gempa lokal yaitu epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Gempa jauh yaitu epicentrumnya sekitar 10.000 km. Sedangkan gempa sangat jauh yaitu epicentrumnya lebih dari 10.000 km. Nah, di sini sebagai kesimpulan, selain klasifikasi gempa, dikenal juga gempa laut, yaitu gempa yang epicentrumnya terdapat di bawah permukaan laut. Gempa tersebut menjadikan terjadinya tsunami. Seismograf adalah alat pencatat gempa, dan seismogram adalah rekaman atau hasil catatan dari seismograf. Sekianlah video pembelajaran dari kami kelompok 4. Semoga dengan media pembelajaran ini kita dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang tenaga endogen yang membentuk variasi bentuk di permukaan bumi. Terima kasih.